Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kita akan berbagi perihal sistem morsum. Ya, sistem morsum ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal digunakannya perhitungan tonase kapal di negara kerajaan Inggris, ya. Tonase kapal, sistem morsum, ya, sistem morsum. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, Gresik, Jawa Timur, kita sekarang belajar, kita sharing atau diskusi tentang tonase kapal dengan sistem morsum yang merupakan ruh daripada tonase kapal, pengukuran tonase kapal tahun 1969, ya. Baik kawan-kawan semua, di dalam pengukuran tonase kapal itu tidak terlepas dengan seseorang yang mempunyai nama Mr. George Morsum, ya, Mr. George Morsum di Inggris, ya. George Morsum ini ditunjuk oleh kerajaan Raja King of Henry sebagai sekretaris di dalam penentuan keseragaman dalam pengukuran tonase kapal. Karena banyaknya terjadi keluhan dari pemilik kapal swasta yang disewa oleh kerajaan Inggris, maka perlu disusun aturan tonase kapal, ya. Itu tepatnya pada tahun 1936. Banyak keluhan juga timbul dari pelabuhan, ya, pihak pelabuhan dan pihak pemerintah, karena pemerintah yang menyewa kapal-kapal tersebut untuk mentransportasi komoditas, baik itu komoditas anggur atau barang-barang lain, komoditas senjata dari Inggris menuju ke Prancis. Pemerintah Inggris menunjuk atau membentuk suatu komisi ketiga, ya, sebagai pihak ketiga, pihak independen pada tahun 1849, ya, 1849. Ayo, Mr. George Morsum, tolong rumuskan bagaimana cara membuat perhitungan tonase kapal ini biar seragam. Karena kapal-kapal ini akan kita daftar di negara kerajaan Inggris dan sewanya berdasarkan ukuran tonase kapal. Wah, George Morsum merasa tertantang, ya. George Morsum merasa tertantang. Apa yang terjadi? Komite yang dibentuk itu tahun 1849 itu mengusulkan, ya,
mengusulkan gimana caranya mengukur kapal dari bagian luar, ya, bagian luar daripada ruang muat kapal itu dalam bentuk kubikasi. Sebagai dasar untuk menghitung ruang kargo kapal yang fair, ya. Sebagai dasar menghitung berapa muatan yang ada di dalam ruang kargo. Nah, Komisi 1849 ini mengusulkan pengukuran bagian luarnya kapal. Padahal waktu itu banyak kapal terbuat dari kayu, ya. Jadi bagian luarnya jauh lebih besar. Kalau di bagian dalamnya susah karena berkelok-kelok, ya. Ada baloknya, ada gadingnya, ada girdernya, ada penyangga dan lain sebagainya. Nah, itulah awalnya komisi ketiga ini atau pihak ketiga ini independen ini mengusulkan pengukuran secara eksternal. Namun pengukuran secara eksternal ini setidaknya mendapatkan beberapa tantangan. Karena diharapkan dengan sistem pengukuran eksternal ini bisa dilakukan harapannya lebih ilmiah dibandingkan mengukur kelokan-kelokan yang ada di dalam ruang kargo kapal. Wah, benar, proposal yang diusulkan oleh Jos Morsum tadi ternyata tidak mendapatkan sambutan baik dari industri pelayaran, para pemilik kapal, ya, para kapten kapal, mereka tidak menyambut dengan baik pada saat itu. Tidak menerima, ya. Apa usulan kok diukurnya dari luar, ya kan? Kan banyak yang ini. Harusnya beruntung. Cuman ada kalau dia berkaitan dengan bagian dalam, gross tonnage kan menjadi besar, ya, GT-nya menjadi besar. Begitu juga pemerintah tidak mau mengadopsi itu. Wah, ini kayaknya masih belum bisa diterima ini, Jos. Apa yang terjadi? Akhirnya usulannya menjadi usulan kubus internal, yaitu kubus-kubus yang ada di dalam internalnya suatu kapal. Berdasarkan penolakan pengukuran eksternal oleh pemilik kapal, maka kubus internal itu diusulkan sebagai kondisi muatan yang lebih tepat. Dan saya kira pemilik kapal akan menerima karena ini tidak bisa dibantah lagi, karena memang muatan-muatan yang terbuat dari peti-peti itu pasti berbentuk kubus. Yang kedua, masalah tersebut dipertimbangkan kembali untuk merumuskan metode yang dapat diterima. Oke, baik. Morsum akhirnya menerima ide
langsung ada ide. Ide ini dibikin oleh Morsum tahun 1855. Dan menurut Salisbury, pengubahan aturan Morsum ini sangat penting, ya. Karena anggapannya sebenarnya aturan-aturan itu harusnya sama. Tidak berbeda antara aturan yang lama maupun aturan yang baru. George Morsum mendata, ya, mendata seluruh kapal di Inggris, ya, seluruh kapal di Inggris itu setelah didata ternyata register tonnya adalah sekitar 3.700.000 register ton. Dan volume internal total adalah 363.412.000 feet. Dalam bentuk tonasenya 3.700.000 ton, dalam bentuk feetnya adalah 3.412.000. Nah, dari sini akhirnya George Morsum membagi, ya. Ini sebenarnya rasio pembagian. Volume saya bagi ton, ya. Volume 300 juta sekian tadi ini saya bagi 3 juta, ternyata hasilnya adalah 98,22 feet kubik dibagi register ton. Wah, ini lompatan ini. Angka ini akan menjadi cikal bakal, ya. 98. Wah, ini 98 ini ini kok nggak bulat ini ya, katanya George Morsum begitu. Akhirnya diusulkan oleh George Morsum, bagaimana kalau ini dibulatkan menjadi 300 feet kubik dibagi register ton. Ketemulah angka 100. Tujuannya apa? Agar bisa menentukan GRT itu ukurannya lebih mudah, yaitu 100 cubic feet. Mengusulkan bahwa gross register ton GRT dapat diperoleh dengan membagi volume internal kapal dengan angka 100. Semua volume internal kapal dibagi 100 itu sama dengan GRT. L kali B kali kedalaman kapal saya bagi 100 itu adalah GRT, ya. GRT, gross register ton. Jadi ketemulah angkanya 100. Itu George Morsum. Nah, sistem George Morsum ini atau disebut sistem Morsum ini merupakan metode pengukuran tonase yang waktu itu sudah mulai diterima oleh komunitas pemilik kapal niaga atau kapal komersial. Yang tadinya tidak diterima, kali ini diterima. Dan yang kedua, karena sudah diterima, maka disahkan oleh House of Parliament di Inggris, ya, di Parlemen di Inggris pada tahun
1854 menjadi Undang-Undang Pelayaran Niaga 1854. Dan dalam diskusi-diskusi selalu dipakai sebagai sistem morsum atau rumus morsum. Ya, rumus morsum. Ya, ini. Nah, sejak dari 1854, 1 tahun kemudian, maka GRT kapal dipastikan volume ruang tertutup dalam kapal dalam feet kubik dibagi dengan 100 itu adalah GRT, gross register ton. Inilah kenapa filosofinya sampai seperti ini. Nah, pada tahun 1925 ya, 1925 Undang-Undang 1854 itu menjadi tatanan baru dalam perdagangan atau pengangkutan muatan lewat laut. Wah, jadi rumus Jos Morsum tadi ini menjadi terkenal di seluruh dunia, ya. Terkenal. Mungkin di Indonesia masih pinisi ya, terjadi kapal-kapal pinisi dia sebenarnya sudah bisa dihitung berapa gross tonasenya. Ya. Bahkan kapalnya Nabi Nuh saja merupakan kapal yang pertama itu sudah bisa dihitung gross tonasenya. Ya. Berdasarkan penemuan ya sesuai dengan konsep perkiraan GRT Bahtera atau kapal Nabi Nuh, kapal yang merupakan kapal yang pertama yang tercatat di dunia dalam sejarah atau legenda, itu berbobot sekitar 15.000 ton ya, 15.000 ton. Nah, kalau 15.000 ton volumenya berapa? Nah, ini masih harus menjadi analisa ya, analisa. Secara tradisional, tonase itu adalah daya dukung kapal. Namun konsep morsum ini adalah volume total ruangan, volume tertutup. Jadi volume-volume yang tertutup yang di kapal itu bisa dihitung sebagai GRT ya, GRT. Kawan-kawan semua, keinginan tradisional untuk menghubungkan tonase dengan kargo kapal menghasilkan pendapatan. Ternyata menghasilkan pendapatan dan menghasilkan pengembangan jenis tonase yang kedua yang disebut dengan net register ton ya. Net register ton ini atau NRT itu merupakan tonase yang sudah dikurangi ya dengan berbagai macam, misalnya kamar mesin, ruang boiler ya, kemudian beberapa yang tidak diperjualbelikan ruangannya ya, tidak diperdagangkan. NRT diperoleh dengan mengurangi ruangan-ruangan yang tidak disediakan untuk kargo. Apa saja ruangan yang tidak disediakan untuk kargo? Pasti ruang mesin kemudi, kamar mesin, ruang boiler kalau itu ada boilernya, kemudian forepik, itu disebut dengan ruangan-ruangan yang tidak disediakan untuk kargo. Nah, itu dikurangi
Maka ketemulah yang namanya NRT, ya, NRT, Net Register Tone, ya, Net Register Tone. So, karena Inggris waktu itu sangat berjaya, ya, maka Undang-Undang Maritim Inggris yang sudah dibikin itu memiliki pengaruh besar pada perkembangan undang-undang maritim, terutama menentukan tonase kapal di seluruh dunia. Nah, masuk ke abad 19, sekitar 1850-an tadi itu, sistem morsum menjadi dasar pengukuran tonase kapal seluruh dunia. Ya, kalau kita tahu garis muat itu namanya plimsoll, ya. Plimsoll akhirnya menjadi dipakai plimsoll mark. Tapi sayangnya morsum tidak dipakai untuk menghitung surat ukur, ya. Tapi namanya ini menjadi pahlawan, ya. Meskipun aturannya bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain, namun sistem morsum ini bisa tetap dipakai. Jadi NRT diperkenalkan. Di samping GRT ada namanya NRT, ya. Gross Register Tone sama Net Register Tone. Khusus untuk kapal layar itu hanya mempunyai satu yang disebut dengan GRT saja, ya. Gross Register Tone saja. Dia nggak ada NRT-nya. Karena yang dipakai adalah daerah geladak, dan di dalamnya itu isinya tidak mungkin dipakai untuk mengangkut kargo. Kebanyakan kargonya terbuka, ya. Nah, pada tahun 1867 undang-undang tersebut diubah dengan maksud agar mendorong ruang akomodasi kapal. Ya, ruang akomodasi kapal itu menjadi GRT, ya, menjadi GRT, dan memungkinkan pengurangan ruang akomodasi ABK dari GRT. Ternyata ruang-ruangan ABK itu nggak boleh. ABK tidur kiri kanannya barang, nah, itu tidak nyaman, ya, tidak membuat nyaman ABK itu namanya. Jadi dikurangi. Jadi ABK pada tahun 1867 sebenarnya sudah mulai diorangkan, ya. Kalau the day of seafarer, the year of seafarer kan 2007. Sebenarnya 1867 sudah mulai sejak adanya penentuan pengukuran tonase. Dan sistem tonase bersih untuk kapal layar itu mulai dipakai. Karena waktu itu tenaga yang dipakai tidak saja James Watt, yaitu mesin uap, tapi kebanyakan waktu itu menggunakan layar, ya, menggunakan layar. Sehingga sistem tonase bersih ini sangat dibutuhkan, namanya net tonnage. Dan untuk mengorangkan ABK ini dikenal oleh morsum, dikenal dengan keputusan House of Lords. Sebenarnya yang mempunyai kapal itu adalah Lordnya, ya, House of Lords, itu tahun 1875. Nah, ruang tertentu yang terbuka dan dilengkapi dengan opening, ya, ruang tertutup ada bukaannya, di dalam sistem morsum ini dianggap terbuka, ya, belum dihitung. Karenanya dibebaskan dari pengukuran untuk menjadi GRT. Meskipun dia itu lubang bisa digunakan untuk mengangkut kargo,
Tetapi waktu zamannya George Morsum ini belum dihitung. Ya. Dan ruang-ruangan yang terbuka tersebut dibuat kedap air laut, makanya ditutup dengan terpal, ya, ditutup dengan terpal dan ada penutup palka, ya. Disebut dengan sea proof, ya, sea proof. Nah, kalau sudah ditutup begitu, waktu itu memang dihitung, ya, kalau ditutup itu. Penafsiran tersebut dimanfaatkan oleh para desainer untuk merancang kapal dengan tonase kecil. Akhirnya dibikin aja kargonya yang terbuka, tetapi tidak memikirkan akan adanya safety atau bahaya. Ya. Safety akan adanya bahaya. Naval arsitek bertebaran waktu itu merancang kapal supaya bisa punya tonase kecil, maka beberapa bagian dijadikan bukaan, ya, ada bukaan. Pengecualian ruang dek tempat berlindung sistem Morsum adalah salah satu alasan mendorong otoritas terusan Suez dan Panama memiliki aturan terpisah. Jadi di Panama maupun di terusan Suez akhirnya membuat aturan tersendiri, yaitu misalnya kontainer yang ada di bawah ruang cargo hold dan kontainer yang di atas cargo hold itu dibedakan. Namun pada tahun-tahun mendekati tahun-tahun 1976, Panama menetapkan dengan Panama Canal Universal Measurement, ya, sistem itu akhirnya tidak dipakai menggunakan tonase, tapi satuannya adalah satuan TEU, yaitu 20 feet equivalent unit. Amerika Serikat tidak menerima konsep pengecualian ini, ya, pengecualian ini tidak mau Amerika sampai dengan tahun 1915. Hukum pengukuran tonase yang diumumkan di Amerika Serikat pada tahun 1865 didasarkan pada sistem Morsum. United States setuju dengan usulan sistem Morsum, yaitu mengukur volume kapal, ya, kemudian dibagi dengan 100. Ini lebih fair. Aturan tersebut memberikan metode perhitungan secara terperinci. Tentunya akan ada perhitungan-perhitungan terperinci. Akhirnya menjadi tonase, pengukuran tonase berdasarkan konvensi 1969. Nah, dengan adanya GRT yang sudah disepakati dunia, Amerika sudah setuju dengan Morsum, beberapa negara dunia setuju, ya, kecuali dua daerah yaitu terusan Suez dan Panama yang mempunyai aturan sendiri. Maka GRT adalah angka hukum, ya. Waktu itu disebut angka hukum di Inggris yang diperlukan untuk pendaftaran kapal. Kapal-kapal didaftar di Inggris harus membuat GT. Di Inggris ditambahi GRT, yaitu Gross Register Ton, ya, tonase kapal yang didaftarkan. Ya. GRT statistik komparatif dalam pelayaran dan pembuatan kapal. Ya, waktu itu dalam membuat kapal, salah satunya datanya adalah GRT. Dan GRT ini oleh pemerintah kerajaan Inggris dan pemerintah-pemerintah yang setuju akan hukum Inggris itu adalah sebagai dasar dalam menentukan subsidi, ya,
subsidi atas kapal tersebut. Itu adalah GRT. Lalu apa NRT-nya? Ternyata NRT-nya digunakan untuk perhitungan biaya-biaya pelabuhan. Misalnya per NRT di pelabuhan Singapura berapa, di Jakarta berapa, di India berapa, di Tanjung Harapan berapa, di Spanyol berapa, ya, di Inggris berapa, di Amerika Panama berapa, itu adalah NRT. NRT ini dijadikan sebagai dasar dalam menghitung biaya pelabuhan. Termasuk biaya-biaya lain, biaya cukai dan lain sebagainya berdasarkan NRT. Termasuk iuran-iuran kecil-kecil ya, yang pungutan-pungutan kecil berdasarkan NRT. Dan yang lebih penting lagi bagi pemilik kapal sebagai tarif dalam menyewakan kapalnya dalam bentuk time charter. Itulah kira-kira kawan-kawan semua, rumus morsum atau sistem morsum dipakai sebagai roh dari tata cara perhitungan internasional tonnage measurement, NRT dan GRT, ya. Apa itu? Volume total ruangan yang tertutup yang ada di kapal yang tidak dipakai untuk kargo dibagi dengan 100 adalah merupakan GRT, ya. Dan angka 100 tersebut adalah berasal dari pembagian angka 363 juta dibagi dengan 3.700.000 menjadi 98,22 feet kubik per register ton dan dibulatkan menjadi angka 100. Demikian kira-kira kawan-kawan semua. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita bisa belajar dan membahas tonnase kapal di mana cikal bakalnya menggunakan sistem morsum, yaitu yang ditemukan oleh sekretaris daripada Komisi 1854, yaitu George Morsum. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.